Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss berharap kalian masih tetap semangat. Sebelum memulai PAT kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian Tuhan kita yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya.
Terima kasih Tuhan, mulai hari ini Tuhan, pagi hari ini kami bawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan PAT sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua dalam kendali-Mu, semua bisa berjalan dengan lancar, semua anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapat nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, perlindungan-Mu yang sempurna turun atas kami Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berbicara Tuhan buat setiap kami melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa dimanapun kalian berada pada saat ini. Mari sebelum kita lakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Renungan firman Tuhan pagi hari ini Miss Rini beri judul Surat Kristus yang Hidup. Orang percaya dikatakan seperti surat Kristus. Ya, kalian bisa membayangkan ya yang namanya surat. Surat, ketika kita menerima sebuah surat, surat itu berisi tentang hal-hal yang bahagia. Ketika kita baca surat tersebut, hati kita juga akan ikut bahagia. Tapi misalnya suatu ketika kita menerima surat atau menerima satu pesan yang berisi tentang hal-hal yang menyedihkan. Ketika kita baca surat atau pesan tersebut, hati kita juga akan ikut sedih. Ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan seringkali disebut sebagai surat Kristus yang terbuka. Apa artinya? Surat Kristus yang terbuka. Artinya dalam setiap hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, seringkali jadi sorotan orang-orang di sekitar kita. Seringkali jadi perhatian orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah selama ini hidup kita ini sudah mencerminkan Tuhan? Sudah mencerminkan firman Tuhan? Kalian setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari mengikuti devotion. Apakah itu sudah tercermin di dalam kehidupan kita hari demi hari? Pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang pertama, kita mau buka bersama di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai surat Kristus yang terbuka, hidup kita ini harus serupa dengan Allah. Tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita, tidak hanya mengikuti keinginan-keinginan secara duniawi saja, tapi belajar hidup seturut dengan Allah, hidup serupa dengan Allah. Dikatakan di dalam Roma tadi, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita diketahui sebagai surat Kristus yang terbuka bisa dibaca semua orang ketika hidup kita ini menuruti firman Tuhan. Ketika hidup kita ini seturut dengan perintah Allah. Kamu pasti tahu perintah Tuhan itu apa saja, ya? Di antaranya banyak sekali ya perintah Tuhan. Di antaranya apa? Jadi teladan buat orang-orang di sekitarmu. Jadi teladan dalam kesucianmu.
Jadi teladan dalam masa mudamu. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam sikapmu, perbuatanmu. Itu contohnya, salah satu contohnya. Ya, seturut dengan perintah Tuhan. Belajar senantiasa akan firman Tuhan sehingga kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, kita harus hidup di dalam kasih Allah. Ketika hidup kita ini dipenuhi dengan kasih Allah, kasih Allah masuk dalam hidup kita, memenuhi setiap ruang dalam hidup kita, maka yang keluar dari hidup kita juga adalah kasih. Mengasihi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita bisa menjadi pembawa kasih buat orang-orang di sekitar kita. Nah, pagi hari ini, ketika kalian mulai mengerjakan PAT, mulai pagi hari ini hingga beberapa hari ke depan, selama masa-masa penilaian akhir tahun, kamu cek hidupmu. Apakah kamu bisa menjadi surat Kristus yang terbuka? Apakah orang-orang di sekitarmu, apakah teman-temanmu, apakah orang tuamu bisa membaca hidupmu, membaca hal-hal yang baik dalam hidupmu? Selama mengerjakan soal-soal PAT, apakah kamu bisa menjadi teladan? Mengerjakan setiap soal, setiap mata pelajaran dengan penuh tanggung jawab, dengan integritas yang tinggi, dengan kejujuran, sehingga nantinya setiap nilai yang kamu dapatkan adalah karena hasil usahamu, karena hasil kerja kerasmu, karena hasil kejujuranmu di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama diuji saat ini, ya. Buktikan kalau kalian ini anak-anak Tuhan, kamu bisa menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekitarmu, yang bisa dilihat oleh teman-temanmu, yang bisa diketahui oleh orang tuamu. Sehingga dari dalam dirimu akan terpancar kasih Tuhan, akan terpancar kemuliaan Tuhan. Ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hatimu, ketika kamu berhasil menyelesaikan masa-masa PAT ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kalian. Apa yang kamu minta, apa yang kamu pergumulkan, apa yang kamu doakan, percaya Tuhan yang akan memberikan itu dalam hidupmu. Mari bersama-sama belajar menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami ini boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, boleh dilihat, boleh dibaca oleh orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, hidup kami ini boleh menjadi berkat, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, ketika mereka mengerjakan soal-soal penilaian akhir tahun Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kepandaian, kecerdasan, takut akan Tuhan, integritas dalam mengerjakan setiap soal, kejujuran ada dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab dalam masa-masa PAT ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap orang tua yang ada, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberkati dalam setiap usaha, setiap pekerjaan yang ada, boleh menjadi berkat buat setiap keluarga dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin.